أيوة أيوة. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yaum insyaallah taala nahnu sanadrus yani mahara al-kalam. Fil haqiqah fil usbu' al-madi li ba'd al-musyarikin wal musyarikat annana sanatahaddas an manhaj yani hayatina bi'tibarina muslimin. Ya, walakin nazran li adad al-musyarikat yani qalila fa insyaallah taala sanadrus yani ma yata'allaq bi al-hiwar bi unwan al-usra. Lakin qabla zalika uridu an ata'akkad. Untuk di sini mungkin kalau Bu Nur Taqwa Amin ya dan beberapa orang Fatimah Bu Alam mungkin sudah tingkat lanjutan ya. Nah, untuk Bu Siti Romlah ini tingkat lanjutan apa baru ini? Baru bergabung saya Ustadz, saya nggak tahu. Iya, saya ikut yang nahwu aja kemarin-kemarin itu. Iya. Jadi nol ini Ustadz. Oke, kalau begitu kita akan mempelajari hiwar yang ada dalam kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik saja ya. Karena temanya yang nanti akan saya angkat itu tadinya kan mau manhajuna fil bi'tibarina muslimin. Nah, untuk mensinkronkan karena yang ikut hanya 4 orang saja. Nah, kita langsung ke yang ini aja ya, yang praktek hiwar saja. Yang praktek hiwar dan nanti ada beberapa misalnya pengetahuan-pengetahuan tambahan. Nah, cuman pembelajaran hiwarnya nanti akan lebih banyak serta penambahan vokabularis ya, itu sendiri. Oke. Di sini kita akan belajar tema tentang keluarga. Lianna azun yani alama azun hada al-mawdu' huwa yani mawdu'un sahlun ya, tema yang mudah untuk kita pelajari bersama meskipun ini istilahnya itu latihan untuk maharatul kalamnya itu sendiri. Nah, tujuannya supaya teman-teman bisa mengetahui seputar misalnya bagaimana kalau kita menyebut anggota keluarga dalam bahasa Arab gitu, semua anggota keluarga dalam bahasa Arab. Oke, seperti itu ya. Nah, ini dalam dialog yang pertama atau al-hiwarul awal, ini hiwarun baina Ali wa Ammar. Ya, ini saya bacakan dulu sebagai contoh. Ra'aitu ini syasyatikum, teman-teman lihat ya di layarnya ya. Terlihat ya. Yeah. Nah, ini hiwarun baina Ali wa Ammar. Nah, ini kan tokohnya laki-laki nih, cuman ini yang ikut perempuan semua, tidak apa-apa ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Masya Allah. Man hada? Hada walidi Adnan. Huwa muhandis. Wa man hadihi? Hadihi walidati Sa'idah. Hiya tabibah. Wa man hada? Hada akhi Isa. Huwa wa man hadihi? Hadihi ukhti Ablah. Hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Nah, kalau diperhatikan di sini ya, dalam hiwar pertama ini, itu hampir semuanya cuman bentuk kalimat singkat saja. Jadi, isim isyarah, kemudian disebutkan anggota keluarganya siapa, profesinya apa. Ini saya artikan ya. Misalnya, ya Ali, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini biasa sapa. Nah, terus kata Ali, ini adalah foto keluarga saya. Ya. Suratu usrati. Ya, lihat. Usratun itu kan artinya keluarga ya. Usratun artinya keluarga. Kemudian kalau ditambahnya berarti keluarga saya.
Surah itu foto atau gambar, ya. Ini adalah gambar atau foto keluarga saya. Kemudian dia Ammar bilang, Masya Allah, ini ungkapan ya, ungkapan takjub biasa. Man hadza? Nah, siapa ini? Nah, perhatikan ya. Ketika dia menggunakan hadza dalam pertanyaan yang disertakan dengan mannya, nah yang disebutkan itu pasti yang gendernya laki-laki atau maskulin. Dia sebutkan hadza walidi Adnan huwa muhandis. Ini adalah ayah saya, Adnan. Dia adalah seorang insinyur, ya, muhandis. Nah, kemudian kata Ammar, waman hazihi. Nah, lihat, kalau man hazihi sama kata tanyanya yang digunakan adalah man. Tapi isim isyarah yang digunakan setelahnya ini berbeda. Kalau ini hazihi. Nah, ini berarti merefernya atau kembalinya ke anggota keluarga yang jenis kelaminnya itu perempuan. Hanya disebutkan di sini hadhihi walidati Sa'idah hiya tabibah. Ini adalah ibu saya Sa'idah, dia adalah seorang dokter, ya. Nah, kemudian perhatikan ya. Selanjutnya Ammar bertanya kembali, waman haza, dan ini siapa? Haza akhi. Nah, kalau akhi itu saudara saya. Akhun kan saudara laki-laki ya. Berarti kalau akhi ini adalah saudara laki-laki saya. Isa, namanya Isa. Wa talib. Dia seorang mahasiswa. Nah, terus Ammar bertanya lagi, waman hadhihi, dan ini siapa? Ya, ini menunjuknya berarti ke yang perempuan nih. Hadhihi ukhti Ablah. Oh, ini saudara perempuan saya. Namanya Ablah. Dia muallimah. Nah, dia seorang pengajar. Terus wahada jadi wahadihi jaddati. Dia langsung nunjuk ini kakek saya dan ini nenek saya. Terus Masya Allah. Nah, seperti itu. Nah, ini kan singkat-singkat saja. Karena yang diomongkan hanya anggota keluarganya saja ya. Ini masih dasar sekali. Nah, coba sekarang praktek. Ini sebenarnya nggak perlu ada yang diubah ya. Karena nggak ada pertanyaan pakai domir kamu ya untuk laki-laki, jadi nggak ada yang perlu diubah gitu, semuanya kan dominnya saya, karena kalau saya antara laki-laki dan perempuan sama saja pakainya ya, ini walidi gitu ya, walidati, ukhti, akhi, jadi bisa sama saja gitu. Oke, coba untuk Bu Siti Romla sama Bu Aan Mu'anah coba praktek dulu ya. Bagaimana Ustadz? Prakteknya bagaimana maksudnya? Dibaca saja praktek. Ini iya. Nah, Bu Siti Romla. Ya. Jadi bagian Gitu. yang pertama ya, yang Ali. Jadi Ali. Nah, Bu Aan Mu'anah ada? Hadiroh ya Bu Aan. Oke, kalau Bu Aan belum ini, coba Bu Fatimah Az-Zahra. Mic-nya boleh diaktifkan. Oke. Nah, Bu Fatimah Az-Zahra yang Ammar, yang bagian Ammar. Nanti Bu Nur Taqwa Amin sama Bu Aan. Gitu. Oke. Tafadzolah. Ayo mulai, bismillah. Bismillah. Mulai Ustadz? Ya, mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Nggak kedengaran ya suaranya. Bu Fatimah, suaranya kurang kencang. Ya, halo. Nggak, kayaknya kebalik deh. Man hada. Iya, terbalik. Oh iya, yang tanya Bu anu dulu, sorry. Saya jadi adiknya. Iya, iya. Suaranya nggak ada, Ustadz. Man hada. Hada walidi Adnan huwa muhandis. Wa man hadhihi. Hadhihi walidati Sa'idah hiya tabibah. Wa man hada. Hada akhi Isa wa talib. Wa man hadhihi. Hadhihi ukhti Ablah.
hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Nah, perhatikan ya. Jadi ini kosakata yang di sini bisa teman-teman hafalkan gitu. Jadi untuk praktek gitu ya. Jadi kalau biasanya kan ayah atau bapak itu sebutnya al-ab ya. Nah, tapi walid juga itu artinya bapak atau ayah. Nah, ibu biasanya kan al-um ya. Nah, walidah itu juga sama artinya ibu gitu ya. Kalau yang ini profesinya udah tahu ya, muhandis itu insinyur, tabibah itu dokter ya. Talib ini mahasiswa, nah muallimah Guru. pengajar atau guru. Oke. Coba yang hiwar tsani. Nah, ini kalau hiwar tsani dia pakai kayak silsilah gitu. Nah, cuman ini kan apa namanya? Hiwarnya, dialognya itu silsilah tentang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hiwarnya antara Umar dan Utsman. Katakan di sini, hal hadhihi syajarah? Apakah ini pohon? Ya, na'am. Hadhihi syajarah. Ya, ini pohon. Hadhihi usratul Rasul. Ini adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Shallallahu Alaihi Wasallam kata Umar. Nah, Utsman yang ngomong, haza waliduhu Abdullah. Ini ayahnya Abdullah. Wahadihi walidatuhu Aminah. Dan ini ibunya. Ya, sallallahu alaihi wasallam Aminah. Kemudian Utsman, wahada jadduhu Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Ini kakeknya Abdul Muttalib. Wahada ammuhu Al-Abbas. Nah, ini pamannya Abbas. Wahada ammuhu Hamzah. Dan ini juga pamannya Hamzah. Wahazihi ammatuhu Safiyah. Dan ini bibinya Safiyah. Wahada ibnuhu Al-Qasim. Nah, ini anak laki-lakinya Al-Qasim. Wahada ibnuhu Abdullah. Dan ini juga anak Rasulullah SAW yang namanya Abdullah. Wahada ibnuhu Ibrahim. Dan ini anaknya Ibrahim. Namanya Ibrahim. Wahadihi ibnatuhu Fatimah. Dan ini anak perempuannya yang bernama Fatimah. Wahadihi ibnatuhu Ruqayyah. Dan ini anak perempuannya yang bernama Ruqayyah. Wahadihi Zainab. Dan ini anak perempuannya namanya Zainab. Wahadihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Ya, dan ini anak perempuannya yang bernama Ummu Kulthum. Nah, yang perlu diperhatikan juga ya sama teman-teman. Ini kan disebut kata al-am. Al-am dan al-ammah ya. Jadi kalau al-am dan al-ammah itu paman, nah, tetapi dia dari garis keturunan ayah gitu. Jadi adik ayahnya atau kakak ayahnya disebut dengan al-am kalau laki-laki. Kalau perempuan, adik ayahnya atau kakak ayahnya itu disebut dengan al-ammah ya. Kalau yang lainnya kan sudah tahu ya, jad itu artinya kakek ya, jad itu. Nah, ini semuanya cuman menyebutkan aja. Ya, menyebutkan apa namanya anggota keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu ya. Ustadz, kalau dari pihak ibu sama? Enggak, Abah dan Ammah. kalau dari pihak ibu tuh disebutnya kalau laki-laki itu al-khol. Oh. Ya, al-khol saya tulis di chat ya. Nah, ini. Kalau dari pihak ibu paman itu disebutnya Pola. kholun. Pola. Ya, kalau perempuan ya kholah. Ya. Kholun kholatun seperti itu. Oke. Coba ada Bu Nur Taqwa Amin dan Bu Aan bisa diaktifkan. Bu Aan. Oke, kalau nggak ada Bu Aan, Bu Nur Taqwa Amin sama saya saja ya. Nah, saya yang sebagai Umar ya. Bu Nur Taqwa Amin ya. Ya, ya. Nah, Ustaz. Kita mulai. Hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi syajarah. Hadhihi usratul Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah.
Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza ammuhu Hamzah. Lah, jadduhu dulu Bu yang di atas. Wa hadza Lewat jadduhu. ya. Astagfirullah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Ya, wa hadhihi ammatuhu Safiyah wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Oh, Wa hadza ibnuhu Abdullah. Nah, saya belum. Baru Lewat. Ibu pahami. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Oh, yang mana? Fatimah. Ya. Terus putus suara atas. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqiyah. Wa hadhihi Zainab. Ruqayyah. Masih muskil. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Nah, terus ya yang perlu diperhatikan juga ketika mengucapkan kata. Terus putus suaranya Ustaz. Ya. Oke, masih putus-putus? Yang lain? Sekarang sudah bagus Ustaz. Iya, oke. Nah, ketika mengucapkan kata ibn dan ibnah ya, kalau dia ada di tengah itu kita nggak usah wahadza ibnuhu sebenarnya. Langsung aja wahadza ibnuhu karena hamzahnya itu wasal. Ya, dia tidak perlu dibaca gitu. Wahadhihi ibnatuhu ya. Misalnya nanti mau kan anaknya hadza bni gitu. Kalau mau dipotong adain intonasi gitu. Hadza ibni gitu. Kalau hamzahnya mau dibaca. Tapi kalau mau disambung langsung hadza bni gitu aja. Ya, karena dia wasal gitu. Oke. Terus ini kita lanjutkan ke hiwar atsalis atau kita sebutnya itu dialog yang ketiga, ini antara ibu dan ayah ya. Nanti bisa Bu Fatimah sama Bu Ramlah praktek lagi. Saya dulu contohkan di sini ya. Sambil saya artikan. Al-um ketika mendengar azan fajar ya, kemudian ibunya tuh ngomong, hadza adzanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar kalau ayahnya. Ini adalah azan subuh kata ibunya ya. Jadi kalau subuh itu mereka nggak nyebutnya adzanus subhi tapi adzanul fajri ya. Memang gitu, sholatul fajri itu lebih merefer atau kembali ke sholatus subhi artinya ya. Makanya ketika hadza adzanul fajri. Nah, ini azan salat subuh. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Kata ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, "Ainal aulad?" Nah, di mana anak-anak gitu ya. Ibunya jawab, "Sa'ad fil hammam yatawaddo." Kalau si Sa'ad lagi di kamar mandi sedang wudu. Wa aina Sa'id? Nah, Sa'id di mana? Sa'idun fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Kalau Sa'id ada di kamar, dia sedang membaca Al-Qur'an. Wa aina Sa'idah? Kata ayahnya dijawab sama ibunya, Sa'idah fil musalla tusalli. Nah, Sa'idah sedang di musalla, sedang salat gitu. Aina al-mi'taf ya Sa'ad. Hadza huwa al-mi'taf ya walidi. Nah, mana ini sebenarnya kata al-mi'taf itu bisa bermakna jas. Kita bukan sebut jas ya. Sebenarnya mantel gitu. Mantelnya itu bisa ya bentuknya kayak anduk gitu atau dia bentuknya kayak baju. Yang jelas dia buat nutupin dingin gitu. Dia bisa maknanya dua tuh. Mantel ada yang bentuknya kayak jas gitu, kayak baju gitu. Misalnya kalau orang Arab tuh kan musim dingin mau pergi kemana, mereka pasti pakai mantel yang agak tebal gitu supaya nggak kedinginan. Ya atau bisa juga mi'taf itu mirip ya mantel tapi bentuknya lebar aja gitu kayak anduk begitu. Nah, tapi ini tergantung budayanya sih pakai mi'taf itu untuk apa. Ada yang menggunakan mantel ya untuk dingin itu yang bentuknya baju. Ada yang digunakan kata mi'taf itu untuk mantel yang bentuknya kayak handuk agak lebar gitu. Ainal mi'taf ya Sa'ad.
Nah, mana mantelnya wahai Sa'ad? Hada huwal mi'taf ya walidi. Nih mantelnya. Wa aina an-nazarah ya Sa'id? Mana kacamata saya wahai Sa'id? Hadhihi hiyan nazarah ya walidi. Ini dia kacamatanya wahai ayah. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Nah, kalau udah pakai ungkapan hayya bina ila berarti itu mengajak ya. Misalnya hayya bina ilal madrasah. Mari kita ke sekolah. Hayya bina ila al-maqsaf. Mari kita ke kantin gitu dan lain sebagainya ya. Hayya bina. Oke. Di sini pokoknya yang jadi al-ab ya nih yang jadi al-ab sekarang nih praktek ya. Bu Fatimah boleh diaktifkan mic-nya. Ya. Yang jadi al-ab ini Ibu Fatimah Az-Zahra. Yang jadi dan selain ab lainnya ya Sa'ad, Sa'id ya. Itu bisa Bu Siti Romlah Humaidi ya. Ya. Kita mulai dulu nih. Ayo. Bismillah. Saya dulu ya, Ustaz. Ya, pokoknya selain al-ab Ibu Romlah. Oh, ya. Ada adzanul fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halus sekali suaranya Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad Sa'ad fil hamam yatawadda. wa ina Sa'id Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. wa aina Sa'idah. Sa'ida fil musalla tusalli. Ainal mi'taf ya Sa'ad ya Sa'ad. Hada huwa al-mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadharat wa aina an-nadharah ya Sa'id. Hadihi hiya an-nadharah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Nah, perhatikan ya, di sini kan ada beberapa fiil ya. Ini penggunaan fiilnya kebanyakan pakai fiil mudhari ya. Misalnya dalam kalimat Sa'dun fil hammam yatawaddo ya. Saat sedang di kamar mandi, sedang berwudu ya. Kan yatawaddo itu kata dasarnya dari tawaddoa yatawaddau. Nah, karena saat itu orang ketiga tunggal, yang pakai ya di depannya. Nah, berbeda ini dengan yang ini. Sa'idah fil musalla tusalli ya. Kan ini dari shalla yusalli. Nah, tetapi ketika subjeknya itu Sa'idah, maka dia jadinya tusalli. Misalnya ini nanti nanya aina Sa'id, misalnya dibalik. Sa'id fil masjid yusalli. Ya, misalnya aina Sa'idah, Sa'idah fil ghurfah taqra'ul Quran. Jadi jadinya tak itu depannya ya. Itu yang harus diingat selalu ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini ada An-nadharah apa, Ustaz? An-nadzarah itu kacamata. Nah, ini ada pembahasan mufradatnya ya. Surah, ini lihat, bisa sambil diingat atau di screenshot atau dicatat. Surah itu artinya gambar. Usrah itu artinya keluarga. Nanti bisa juga keluarga itu bukannya ailah Ustaz, ada banyak ya. Ada usratun, keluarga juga. Ailatun, keluarga juga. Ahlun, keluarga juga ya. Banyak. Walid, ini ayah atau ab. Walidah, itu ibu. Ya. Jaddun, nih kakek. Ya. Jaddatun, nenek. Ibn, ini anak laki-laki. Ibnatun, anak perempuan. Ammun, tadi saya bilang paman dari garis ayah. Ammatun, bibi dari garis ayah. Aulad, berarti anak lebih dari satu. Ya. Waladun, waladani, aulad. Nah, ini dia juga bisa juga menunjukkan kepada anak-anak secara umum. Jadi nggak menuju kepada jenis kelamin. Ainal aulad, berarti dia termasuk atau yatadoman alal abna wal banat, yang mencangkup anak laki-laki dan perempuan. Misalnya dikatakan aina auladuka. Nah, berarti semuanya, bukan cuma anak laki-laki saja. Meskipun kata walad itu kan lebih identik dengan gender maskulin ya.
Tapi kalau sudah dijamakan ainal aulad, berarti nanyanya semua anaknya, baik laki-laki atau yang perempuan. Ya. Syajarah itu artinya pohon, masjid udah tahu ya, musola juga tahu, ghurfah juga udah tahu, ruangan ya atau kamar. Adzanul fajar itu adzan subuh, Quran, ya, Al-Quran, mi'taf. Kalau ini mantel ya, dia lebih mantel, merujuk kepada mantel. Nah, mantel yang berbentuk jas. Gitu ya. Nazarah itu kacamata, hammam, kamar mandi. Ya tawaddo berwudu, yaqra membaca, yusolli sholat, mu'allimah, guru perempuan. Seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya latihan, ada kasetnya, nanti suruh nunjuk mana yang ininya gitu ya. Nah ini tambahan nih, mufradatun idhofiyah, unzur wastami. Ini kaitannya dengan hitungan. Nah biasanya kan ibu-ibu sudah tahu ya, kalau hitungan itu kan wahid ya. Kam qalaman laka li qalamun wahidun. Kalau ada dua. Kam qalaman laka li qalamanisnani gitu ya. Kam qalaman laka li salasatu aqlamin. Ya. Li arba'atu aqlamin. Nah, khamsatu aqlamin. Nah, kalau untuk hitungan itu, ya kemarin saya tidak tahu saya di sini atau di tempat lain tuh ngajar. Itu yang perlu diperhatikan kalau ini kan kita baru belajar dari 1 sampai 10 ya. Wahid, ithnani, thalatha, arba'a, khamsa, ya, sitta, sab'a, thamaniyah, tis'a, asyara. Nah, kalau dia bentuk yang dihitungnya, bendanya nih. Benda yang sedang dihitungnya misalnya bentuknya muzakkar. Kayak kolam atau maktab misalnya. Nah, hitungan 3 sampai 10 itu hitungannya bentuknya muannas pakai ta. Misalnya gini. Ya. Kan 3 pulpen sampai salah satu, lihat di chat boleh ya. Aklamin gitu. Salah satu aklamin. Lihat, kata salasnya itu bukan salah su tapi salah satu aklamin. Ya, tetapi sebaliknya, kalau yang dihitungnya itu gendernya muannas ya, gendernya muannas, maka nanti hitungan dari 3 sampai 10-nya malah jadi muzakkar. Contohnya itu misalnya 5 sholat, khomsu, entar lo, khomsu sholawatin gitu. Itu kebalikannya. Pokoknya kalau dari 3 sampai 10, kalau yang dihitungnya itu muzakkar, maka hitungannya, ya angkanya itu malah jadi muannas. Nah, kalau seandainya yang dihitungnya itu muannas, maka angkanya itu muzakkar. Gitu ya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Kalau ngitung sampai 10 udah pada bisa kan nih ya dalam bahasa Arab ya? Insya Allah ya. Oke, di sini ada latihan untuk memperhatikan tarkib nahwu dalam hiwar, dalam dialog. Ini ada kalimat mi'taf dan ghurfah. Nah, lihat dalam contohnya kan. Ainal mi'tafu, hadza huwa al-mi'taf. Ya. Ainal ghurfah, hazihi hiya al-ghurfah. Perhatikan ya. Ketika menjawab ainal mi'taf, nah dijawab ini dia mantelnya. Hadza huwa. Ya, pakai. Hadza huwal mi'taf. Ini mantelnya gitu ya. Nah, kalau dia muannas jadinya hazihi hiya. Ainal ghurfah. Hazihi hiyal ghurfah. Jadi pola yang harus ibu-ibu pahami atau hafalkan itu ketika ditanya ainal mi'taf, pas ngejawab ini dia gitu ya. Jadi nih mantelnya, nih kamarnya ini gitu. Itu yang harus diingat uslub ini. Hadza huwa kalau untuk maskulin ya. Dan uslub hadhihi hiya kalau untuk feminin atau muannas. Hadhihi hiya. Gitu ya. Dipahami ya? Sebelum kita praktek nih. Di mana mantel? Nih dia mantelnya. Di mana kamar? Nih dia kamarnya, ya. Nah, sekarang nih Ibn.
Coba yang Ibn. Saya yang nanya nih. Coba pertama Bu Nur Taqwa Amin dulu. Aina al-Ibn? Hadza huwa ibn. Good, good. Nice. Oke, sekarang Bu Aan sudah aktif belum mic-nya? Oh, belum. Sudah, Ustaz. Oke, Bu Aan ya. Kelas, Ustaz. Coba. Aina musalla? Gimana jawabnya? Hadza huwa musalla. Hadza huwa musalla. Ya. Terus Bu Fatimah Zahra, aina masjid? Hada huwa masjid. Baik. Bu Siti Ramlah ya. Aina nazarah? Hadihi hiya an-nadharah. Oke, artinya udah paham tuh ya. Nanti kalau ditanya yang lainnya misalnya, ainal kub, pas ngasih, hada huwal kub. Misalnya, ainal kub, hada huwal kub. Gitu. Aina qarurah, hadihi hiyal qarurah. Ya. Kalau saya ini nih, misalnya ditanya gitu, mana sendoknya? Ainal mil'aqah, hadihi hiyal mil'aqah. Sambil ditanya, ini dia gitu ya. Bisa, ini yang lain kan bisa praktek langsung ya nanti. Misalnya, aina ibnah. Coba kalau Bu Fatimah Az-Zahra, aina ibnah? Hadihi hiya ibnah. Hadihi Hiya ibnah. gitu ya. Saya paham ya. Misalnya, aina syajarah? Hadihi hiya syajarah. Hadihi hiya syajarah. Begitu. Nah ini, selanjutnya ini latihan juga. Ini tabadus soal wal jawab ma'a zamilika kama fil misali. Nah ini latihan pakai tanya jawab, pakai ungkapan yang masih agak singkat. Ada keywordnya, ada kata kuncinya. Ya lihat. Kata kuncinya misalnya di contohnya ya, di contoh yang ada. Itu kan kata kuncinya ada Sa'id. Kemudian kata al-ghurfah. Kemudian kata yaqra'ul Qur'an. Nah, pola pertanyaan dan jawaban yang dibentuk dari keyword itu bagaimana? Misalnya, aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Ya, artinya dia menanyakannya keterangan tempat. Ya. Kan ini kan orangnya yang ditanyakan, tempatnya, setelah itu aktivitasnya. Nah, yang kedua contohnya Sa'idah al-ghurfah taqra'ul Qur'an. Saya tanya, aina Sa'idah? Sa'idah fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Seperti itu ya. Oke, coba nih keywordnya sekarang Saleh, al-masjid, sama yusolli. Coba saya tanya Bu Nur Taqwa Amin dulu. Aina Saleh? Saleh fil masjid yusalli. Bu Fatimah Zahra sekarang. Aina Salihah? Mana tadi? Solih fil musola. Salihah. Oh, solihah. Aina Sebentar. Salihah? Solihah fil musola. Tusolli. Baik ya. Bu Mu'an. Aina Syarif? Syarif fil hamam yatawaddau. Nah, Syarif fil hammam yatawadda. Bu Ramlah sekarang. Aina Syarifah? Hadihi syarifah. Nah, Hah? kan saya nanyanya Aina Syarifah langsung. Syarifah Oh, fil gitu ya. bait. Gitu. Aina Syarifah fil Syarifah? bait tatawaddau. Syarifah. Enggak pakai syarifah dulu ya. Ya pakai Syarifah dulu. Aina Syarifah? Syarifah fil bait hiya tatawaddo. Nah, boleh ditambahin hiya ya. Wah. Kalau langsung juga boleh. Syarifah fil bait tatawaddo. Kayak gini kan. Sa'idah fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Nah, coba sekarang keywordnya ya. Muhammad. Ingat, Muhammad yang pertama. Al-Maidan, lapangan. Yang ketiga, yal'ab. Coba Bu Nur Taqwa Amin ya. Muhammad fil maidan, al-maidan yal'ab. Coba kalau saya tanya, aina Muhammad? Muhammad
Muhammad fil maidan yal'ab. Nah, Muhammad di lapangan sedang bermain gitu ya. Coba Bu Aan nih, saya kasih keywordnya misalnya Zaid ya. Al-fasal yadrus. Zaid al-fasal yadrus. Nah, kalau saya tanya, aina Zaid? Zaid fil fasli yadrusu al-lugha. Zaid fil fasal yadrusul lughah, ditambahin boleh ya. Nah, sekarang Bu Fatima Azahra ya, keyword selanjutnya itu Fatimah ya. Fatimah ya. Al-mihrab ya. Tazkuru rabbaha. Fatimah al-mihrab tazkuru rabbaha. Coba Bu Fatimah Azahra sekarang. Aina Fatimah? Fatimah fil mihrab tadkuru rabbah. Fatimah sedang ada di mihrab ya. Fatimah fil mihrab tadkuru rabbah. Fatimah fil mihrab tadkuru rabbaha. Fatimah sedang di mihrab, sedang berzikir, mengingat Tuhannya ya. Oke, sekarang Bu Siti Romlah, coba keywordnya ya. Kalau Ustadz Gurfah Yudaris ya. Al-Ustadz Gurfah Yudaris. Aina al-Ustadz? Al-Ustadz fil ghurfah Yudaris. Ustadz sedang di ruangan mengajar. Ya. Al-Ustadz. Aina al-Ustadz? Al-Ustadz fil ghurfah Yudaris. Ustadz ada di ruangan sedang mengajar. Itu contohnya aja. Bisa dibikin pola begitu ya. Misalnya ditanya yang lain aktivitasnya apa, bisa gitu. Misalnya aina al-aulad? Al-aulad fil qa'ah yajtami'un. Aina talabah? At-talabah misalnya fi al-maidan yahtafilun. Bisa. Gitu ya. Oke, sekarang pola selanjutnya, keyword selanjutnya dengan keyword juga. Yang ditanya siapa ini statusnya siapa, namanya siapa, profesinya apa. Nah, keyword dalam contohnya itu Walid, Adnan, Muhandis. Nah, pola pertanyaannya kan nanya, man hadza? Hadza walidi Adnan. Huwa Muhandis. Nah, dia setelah ngasih keterangan nama, dia ditambahin kata huwa untuk menjelaskan profesinya. Hadza walidi Adnan huwa muhandis. Seperti itu ya. Oke. Sekarang di sini berarti dari kata kunci yang pertama itu ditambahin domir ya atau saya. Hadza ammi, siapa misalnya dia namanya apa. Sebagai contoh nih. Yang pertama kan keywordnya itu ada am, Umar, dan mudaris ya. Ketika ditanya misalnya saya ditanya man hadza? Hadza ammi Umar huwa mudaris. Jadi tambahin ya gitu ya di kata kunci yang pertamanya. Oke, coba sekarang Bu Nur Taqwa Amin dulu. Ada kata jadun, salim, sama tobib. Ya, Bu Nur Taqwa Amin. Man hadza? Hadza jaddud. Ada jadi. Salim. Wa tabib. Oh jadi. Iya, tambahin. Hadza jadi Salim. Huwa tabib. Huwa tabib. Wa tabib. Bu Fatimah Az-Zahra sekarang. Saleh, talib. Man hadza? Hadza akhi Shalih. Huwa talibun. Baik ya. Sekarang Bu Aan Mu'anah. Sodi Ali Muallim. Man hadza? Hadza sadiqi Ali huwa muallimun. Bu Siti Romlah sekarang nih kata kuncinya ya. Pertama itu ukhtun. Kedua itu hasanah ya. Ukhtun, yang kedua itu hasanah. Yang ketiga kata kuncinya itu kita
Ya, khayyatoh ya. Rabbatul bait. Enggak, khayyatoh aja. Tukang jahit ya. Oke. Ukhtun hasanah ya khayyatoh. Oke. Bu Siti Romlah ya. Man hadhihi? Hadhihi ukhti Hasanah. Iya. Apa tadi Ustaz? Khayyatoh. Iya. Khayyatun. Khayyatoh. Ya, khayyatoh begitu ya. Jahit ya, Ustaz. Tukang jahit. Kalau khayyat kan itu tukang jahit laki-laki begitu ya. Iya. Astasmih ya ini ya musyarikat ya ummahat. Saya izin dulu sebentar ya. Mau ke toilet dulu. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz. Astasmih. Nah, Ustaz. Halo, Assalamualaikum ibu-ibu, mbak-mbak. Halo? Mana? Halo, waalaikumsalam. Iya. Ini belajar ini sudah lama ya, teman-teman? Urusan. Ya? Sudah berapa lamakah? Ini baru yang hiwar kedua, Ibu. Oh, Level gitu. kedua. Oh, Iya. baru. Iya. Saya kan Level kedua, baru hari ketiga. Oh, gitu. Saya baru daftar sekarang, makanya nggak tahu. Iya. Gak apa-apa, Bu. Masih Iya. dasar-dasar juga. Iya. Terima kasih. Sama. Oke. Jadi kalau misalnya mau izin ya teman-teman bisa menggunakan ya tadi itu bisa lau samahtum gitu loh, bisa sering kan dengar gitu ya. Permisi itu artinya. Astasmi itu permisi gitu ya. Oke. Terus ini kita lanjutkan. Marhaban biki ya Jahratul Asriya. Nahnul an nadrus fi al-mustawa al-mubtadi ya Jahra. Marhaban biki. Ya. Udah perhatikan ya. Di sini ini pola sebenarnya ini juga bisa nanti dijadikan modal buat teman-teman ya ketika mengajar misalnya bahasa Arab untuk tingkat dasar gitu. Misalnya nanti ada yang profesinya guru ya. Kita bisa pakai keyword gitu. Kayak misalnya bikin ungkapan singkat, keywordnya misalnya walid, ya, ayah, adnan, ya. Nah, kemudian misalnya ini pengen penggunaan domir nih, ya, kita mau merefer penggunaan domir. Kok yang dari dasar-dasar gini apakah penting? Ustaz, penting. Karena nanti ketika kita buat takbir yang panjang, ya misalnya kita buat takbir yang agak rumit gitu ya. Nanti setiap kali berkaitan dengan domir, kita udah nggak kaku lagi gitu, nggak keliru lagi ngasih domir ya atau hu gitu. Meskipun sesekali ya, misalnya kita agak cepat-cepat, misalnya buatnya terus terselip lidah bisa saja gitu. Tapi dia nggak akan terlalu sering karena kita udah udah menyadari itu. Nah misalnya di sini Walid dan Adnan. Ya misalnya dia mau menunjukkan ini ayah saya Adnan. Hadza walidi Adnan. Hadza waliduhu Adnan. Ya ini ayah saya Adnan. Nah kalau hadza walidu berarti ini ayahnya dia laki-laki ya namanya Adnan. Kalau diubah perempuannya hadza waliduha Adnan. Kalau misalnya mereka hadza waliduhum Adnan. Nah yang singkat-singkat ini itu bermanfaat nanti pas yang udah bikin takbir yang panjang. Nah, ketika teman-teman tidak akan keliru lagi. Tidak akan keliru lagi dalam menggunakan domir. Ya. Nah, misalnya di sini ada keyword keduanya itu walidah sama Khadijah. Nah, mungkin untuk tidak terlalu ribet dulu ya bikin aja yang pakai domir saya dulu, ya. Misalnya sebagai contoh hadhihi. Ya, ingat karena walidah ya kata kuncinya jadi hadhihi. Hadhihi
walidati Khadijah. Hadhihi walidatuhu Khadijah. Begitu. Nah, yang kedua saya contohin Ibn dan Badr ya. Namanya Badr. Hadza ibni Badr. Hadza ibnuhu Badr. Nah, coba yang ketiga nih, Bu Nur Taqwa Amin, Ukhtun sama Salma. Domainnya pakai saya dan dia laki-laki dulu aja. Kalau enggak dia perempuan juga boleh. Coba. Hazihi ukhti Salma. Hazihi ukhtuhu Ukhtuhu boleh. Salma. Salma. Jamil. Coba Bu. Uktuha nggak Ustaz? Uktuha. Kalau dia perempuan ya jadi uhtuha, tapi kalau uhtuhu juga boleh. Ya. Uhtuhu juga boleh. Kalau apa namanya dia laki-laki gitu. Tep, Ammah dan Aisyah coba. Ibu Fatimah Zahra. Hadihi ammati Aisyah. Kalau Hadihi ammatuhu Aisyah. Hadihi ammatuhu Aisyah. Hadihi ammatuhu Aisyah. Boleh bisa juga ya. Bu Ramlah yang Am dan Utsman. Hadza ammi Utsman. Hadza ammi. Hadza ammi Utsman. Hadza ammuhu Utsman. Baik, syukran ya. Sekarang Bu Aan Mu'ana, Sadiq dan Ahmad. Hadza Sadiqi Ahmad. Hadza Sadiquhu Ahmad. Ini ada sedikit tambahan ya. Jadi kan bahasa Arabnya teman itu kan banyak ya. Ada sohib, ada rafiq, ada sadiq, ada zamil. Ya. Nah, tetapi yang lebih aman digunakan kalau hanya sekedar teman itu pakainya zamil aja. Zai, ya hadza zamili Ahmad. Nah, kalau untuk sadiq dan sadiqoh itu penggunaannya agak sensitif teman-teman. Nah, karena kalau sadiq itu kalau antara laki-laki sih nggak masalah ya, misalnya hadza sadiqi Ahmad, karena dia sangat percaya banget. Tapi kalau misalnya yang perempuan yang ngomong hadza sadiqi, nah itu ada konotasi konotasi negatifnya gitu, karena sadiqi itu artinya orang yang sangat dipercaya sekali dan dalalah sakafiyahnya ya, makna budayanya di situ itu menunjukkan ya laki-laki yang dipercaya banget. Kalau di kita mah istilahnya itu teman tapi mesra. Partner lah. TTM. Boyfriend begitu ya. Istilahnya itu kan kayak bahasa Inggris ya, boyfriend. Tapi kan makna konotasinya bukan sekedar teman ya. Ketika udah di boyfriend. Nah, sodik itu begitu penggunanya. Dekat. Nah, itu pengalaman saya itu ketika saya menggunakan kata sodikoti. Ya. Itu langsung, hah? Gitu. Jadi begini. Pacar. Sangkanya wajar. Jadi kan ketika itu saya main ke ayah angkat di Maroko gitu. Dengan beberapa teman Maroko yang kuliah bareng. Terus saya bilang gini, hadhihi sadiqati Hajar. Langsung, hah? Sadiqatu ka alaysa laki jauh, alaysa laka jauh, alaysat laka jauza katanya. Iya, saya udah punya jauza. La taqul sadiqa. Langsung diingetin juga sama si Hajarnya. La tastamil sadiqa. Qul zamila. Oke, saya bilang gitu. Pakainya zamila aja lebih aman. Gitu. Karena kalau sadiqa itu menunjukkan kedekatan aja gitu. Itu agak sensitif gitu. Saya langsung diingatkan gitu. Masya Allah ya, bahasa Arab gitu. Kayaknya maknanya sama tapi ada titik tekan yang berbeda gitu ya. Oke, ini mungkin udah dipraktekkan tadi ya mulakhas taraqibnya, jadi tidak perlu kita inikan lagi. Sekarang kita lanjutkan mungkin ke ini juga udah ya. Aina Ahmad fil masjid yusalli. Aina Zainab fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Ini juga sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan ini setelah hiwar ini. Nah, kita pakai sedikit deh ya. Sedikit yang tingkatan lanjutan. Tingkatan lanjutan ya.
Ini marhaban bikuma ya Jahratul Asriya sama Bu Umi Saadah. Baru datang. Masih ini laisa hunaka musykil. Enggak ada yang. Nah, kemarin kan saya bilang temanya manhajna, ya ada. Bahasanya itu manhajuna fil hayat bi'tibarina muslimin. Nah, di sini saya lebih kerucutkan lagi dalam seni takbirnya atau kemahiran untuk membuat ungkapannya dengan tema al-usrah al-muslimah as-sa'idah, ya. Keluarga muslim yang bahagia. Ini cuman belum saya harokati secara keseluruhan, ya. Karena di antara problemnya itu ngeharokatin itu agak lama. Dia kita harus ngeliatin itu, ya. Ngeliatin apa namanya itu? Keyboard yang di TV-nya gitu, keyboard yang di layarnya. Karena kalau kita harokatkan lewat kayak pencet shift dan ini itu agak lama. Tapi nanti nggak apa-apa sambil ini sambil di ini. Oke, saya sambil baca. Teman-teman bisa ini ya, lihat dulu. Entah sambil saya aslikan. Ada beberapa kosakata yang bisa diambil sama teman-teman. Sebenarnya ringkas aja gitu, mudah-mudah saja gitu ya. Oke, saya baca di sini. Al-usratul muslimah as-sa'idah ibaratun anil usrah allati tata'awanu a'da'uha fil qiyam bil a'malin nafi'ah wat tawasi bil haqqi bi tariqatin latifah. Al-ab bismi ra'isil usrati yusaid ya, yusaid al-umma ya, fi tarbiyati abnaihima wa banatihima wala yufakkiru fahasbu fi talabil ma'isyati lil usra wal ummu tusaidul ab fi idarati ma lahuma minal arzaq hatta yasudda hawaijahum al-yaumiyah wa ma'adzalika tata'awan al-um ma'al abna'i wal banatil kibar fi tanzifil manzili wa tanzimihi hatta yakuna makanan murihan lirrahati wal ibadah. Summal abna wal banat yusa'iduna walidaihim bidirasatihim dirasah jayidah hatta yakunu unasan nafi'in fil mujtama fata'udu hasanatuhum ila walidaihim jariyatan lahuma bima fa'alahu abna'uhuma wa banatuhuma minal a'mali an-nafi'ah wa in akhta'a ba'du a'dha'il usrati fi amrin ya yudhakkiruhu al-akharu bilutfin hatta yash'ur al-mukhti'u anna tadhkira dalilur rahmati la dalilul ghadab. Nah, perhatikan di sini ya. Ada mungkin beberapa kata yang bisa diambil nih sama teman-teman ya. Kayak misalnya ta'awana ya ta'awanu. Ini artinya apa? Saling tolong menolong. Dia kata dasarnya itu ta'awana ya ta'awan. Nah, kata a'dha ini jamak dari udwun. Udwun, udwani, a'da'u ya. Udwun udwani a'da'u. Apa itu artinya? Anggota keluarga. Ya. Anggotanya. Kalau pakai haknya berarti anggotanya gitu ya. Terus ada di sini lihat. Ada sering banget misalnya bisa aja langsung gini ya. Allati tata'awanu a'da'uha ya bisa fi adail a'malin nafiyah. Nah, tapi saya lebih memilih takbir fil qiyam karena melaksanakan ya. Qama bi itu kan melaksanakan. Nah, berarti kalau melaksanakan pakai bentuk jeren atau masdarnya itu bisa fil qiyami bi begitu ya. Misalnya ana usaidul umma misalnya fil qiyam bitanzif as-suhun ya. Misalnya kan bisa aja langsung usaid al-um fi tanzifis suhun. Bisa langsung gitu kan?
Nah, tapi kalau misalnya ada tanawu ta'bir, meskipun nanti kesannya ada itnab di situ ya. Itnab itu apa ya? Itnab lagi. Ada apa namanya? Terlalu berlebihan gitu katanya ya. Kan ada istilah itu khairul kalam ma qalla wa dalla gitu ya. Nah, tapi kalau dalam takbir nggak apa-apa. Untuk tanawu takbir, untuk variasi takbir itu bisa bisa dipakai ungkapan yang lebih panjang seperti itu. Nah, saya terjemahkan dulu di sini. Al-usra al-muslimah as-sa'idah, ya, keluarga muslim yang bahagia itu adalah keluarga yang anggota keluarganya tersebut saling tolong-menolong dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan dalam saling mengingatkan dengan dalam kebaikan dengan cara yang lembut. Gitu. Ayah sebagai kepala keluarga itu membantu ibu dalam mendidik anak-anaknya, ya, dan tidak hanya berpikir hal-hal yang terkait dengan penghidupan saja, tidak hanya berpikir ya, wala yufakkiru fahasbu, tidak berpikir. hanya berpikir. Nah, kalau wala yufakir ini cara menerjemahnya gini ya. Wala yufakkiru fahasbu berarti tidak hanya berpikir. Ya. Misalnya wala yaqra'u faqattu misalnya al-fiqha, tidak hanya membaca fikih misalnya. Walakin, nah itu caranya gitu. Jadi jangan banyak tidak berpikir hanya, tapi tidak hanya berpikir gitu ya. Ya, kalau mau bikin usul gitu berarti wala yadrusu faqattu, nah tidak hanya belajar ariyadiyat misalnya matematika. Walakin gitu ya misalnya. Wala yufakiru fahasbu fi talabil ma'isyal usra. Tidak hanya berpikir dalam mencari penghidupan untuk keluarga saja. Artinya ayah harus membantu juga mendidik anak. Wal ummu, ibu tusaidul ab, membantu ayah fi idarati ma lahuma minal arzaq, ya, dalam mengatur atau memanage rizki yang mereka miliki. Hatta yasudda, maknya ini, yasudnya ini kan subjeknya ke mak ya, sampai rizkinya itu bisa memenuhi atau menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Al-hawaij al-yaumiyah itu artinya kebutuhan sehari-hari gitu ya. Wa ma'azalika, bersamaan dengan itu tata'awanul nah, ibu ma'al abna dengan anak-anaknya, wal banat al kibar, tentunya anak-anak yang sudah besar ya, itu saling tolong menolong dalam membersihkan rumah dan merapihkannya, sehingga rumah itu hatta yakuna, hingga rumah bisa menjadi makanan tempat murih itu nyaman, lirohah wal ibadah, untuk beristirahat dan beribadah. Nah misalnya gini, kan sering banget ya, tempatnya enak gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak membedakan ya ungkapannya, tempat enak. Nah, tempatnya enak. Atau enggak makanannya enak. Nah, enak versi tempat dengan enak versi makanan beda gitu ya. Kalau misalnya ta'am jadi ta'amun ladzid, ya. Tapi kalau makanun murih, ya. Tempat yang nyaman gitu. Makanun murih, ya. Kalau itu kan ta'amun ladzid. Itu kalau untuk makanan enaknya gitu. Kalau tempat enggak, makanun murih gitu ya. Summal abna wal banat, nah kemudian anak-anak ya, itu yusaidun, membantu orang tua mereka, walidaihim bidiros, membantu kedua orang tua mereka dengan cara apa? Bidirosatihim. Jadi dengan belajarnya mereka dirosa jayidah. Ya, dengan belajar yang baik itu sudah membantu. Hatta yakunu, sehingga mereka nanti bisa jadi unasan nafi'in, ya, orang-orang yang bermanfaat fil mujtama. Nah, al mujtama itu di masyarakat ya. Fata'udu hasanatuhum ada ya'udu, itu artinya kembali. Roja'a yarji'u, fatarji'u. Nah, hasanatuhum, sehingga nanti kebaikannya itu bisa kembali ila walidaihim, kepada kedua orang tuanya, jariyatan lahuma, sebagai amal jariyah bagi keduanya. Nah, kalau misalnya pengen bikin takbir sebagai gitu ya, biar nggak panjang-panjang gitu ya, misalnya fata'udu hasanatuhum, nah terus bi'tibariha jariyatan lahuma. Itu kan kalau panjang ya.
Fata'udu hasanatuhum harus pakai bi'tibariha gitu. Ya tafadhol, enggak apa-apa. Salat maghrib dulu. Fata'udu hasanatuhum bi'tibariha jariyat. Itu terlalu panjang. Langsung aja pakai fata'udu hasanatuhum ila walidaihim jariyatan lahuma gitu ya. Sebagai amal jariyah bisa. Bima fa'alahu abna'uhuma wa banatuhuma ya. Sebagai ganjaran apa yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya minal a'malin nafi'ah. Dari hal-hal yang bermanfaat. Wa in akhto. Nah, jikalau, ya ini kan wa in akhto'a. Nah, kalau dia ada di awal, in itu jadinya jikalau. Nah, tetapi kalau dia uslubnya ada di tengah, itu artinya nanti jadi meskipun ya. Misalnya gini. Ya. Misalnya saya ngomong, al-mugtabu yadkhulun nar wa in. Misalnya, wa in amilas salihat. Nah, itu artinya jadi meskipun tuh. Nih, saya tulis ya. Ini penggunaan in. Artinya untuk teman-teman biar pas membuat takbir itu bisa menjadi lebih kaya. Jadi in kalau di awal tuh bisa jadinya jika. Nah, tapi kalau di tengah itu nanti artinya bisa jadi meskipun. Misalnya gini. Al-mugtabu ya, orang yang melakukan gibah ya, yang suka ngosipin keburukan orang. Itu kita bilang yadkhulun nar, akan masuk neraka. Wa in amila as-solihat. Meskipun dia melakukan amal soleh. Al-mugtabu yadkhulun nar wa in amila salihat. Nah, cuman in yang di tengah ini artinya meskipun dia melakukan amal soleh. Nah, tapi kalau yang di awal kayak in akhto'a ya, ba'du a'dha'il usrah ya. Jika melakukan satu kesalahan sebagian anggota keluarga, fi amrin dalam satu perkara, yuzakkiruhul akhar ya. Yudzakiruhul akharu, maka diingatkan oleh yang lain bilutfin, dengan lembut. Hatta yash'ural mukhti'u, sehingga orang yang salah itu merasa annat tadzkir, bahwasanya peringatan yang dilakukan oleh anggota yang lain itu dalilur rahmah, sebagai tanda kasih sayang. La dalilul ghadab, bukan tanda marah begitu. Ya, ini mungkin tentang al-usul al-muslimah as-saidah, ya takbir contoh yang saya buat gitu. Coba kalau yang sudah buat, misalnya tentang manhaj fil hayat tuh nggak apa-apa, boleh dibaca coba. Ustadz, boleh tanya? Tafadhali. Ustadz bacanya la dalilul ghadab. Bukannya la dalila, Ustadz. Enggak. Perhatikan nih ya. Nih, dia posisinya nih, kalau dia sebagai ini lagi-lagi nih. Ini di sini bukan la nafia lil jins gitu, bukan ya? Oh, bukan la haula itu ya Ustadz. Bukan, itu la nafia lil jins. Oh. Kalau la di sini sebenarnya dia memang memberikan nafi, tapi nafinya itu sebenarnya ada yang dibuang. Anna tadzkira dalilur rahmati, ya. Kalau yang lengkapnya kan walaisa dalilal ghadabi. Harusnya gitu. Walaisa tadzkir dalilal ghadab, ya. Nah, tetapi dalam takbir yang singkat dan ini aidan mustamal ya, anna tadzkir dalilur rahmah la dalilul ghadab. Jadi la-nya itu la ya'malu syai'an gitu. Tidak jadi bahas namanya. Jadi tidak memberikan amal dia di situ. Oh, iya. Dia memberikan makna saja. Dia tidak memberikan amal ke kalimat yang setelahnya. Yeah. Nah, dalilul ghadab itu tetap dia posisinya dalam bab nanti tanazu lagi. Maaf. Dalam bab nahwu ya, bab tanazu dia berebut posisi sebagai khobar. Oh iya. Ya, la dalil ghadab khobaru anna. Khobaru anna. Nah, dia dengan la dalil ghadab ini, kalau kita kurang ini, nanti ada dalam bab hikayah ada. Bab hikayah di mudah-mudahan sampailah. Jadi dia bentuk cerita tapi mahali gitu. I'rabnya mahali. Oh, mahali. Nah, i'rab mahali itu kan i'rab yang menempati tempatnya khobarnya anna gitu ya. Iya. Nah, kalimat la dalilul ghadab itu menempati itu.
Itu ya Bu Ramlah Humaidi, Ya. Masya Allah. Berarti pelajaran nahunya mantap gitu. Bukan, justru malah nggak tahu kan berarti salah saya kalau saya bikin. Enggak, kita biasanya fleksibilitas bahasa Arab itu misalnya dibaca la dalilal ghadab, justru nanti dia akan tancu gitu, maknanya apa gitu. Oh, gitu. Iya. Iya, berarti Kan kalau la haula wala quwata kan dia nggak berhenti di situ. Illa billah. Nah, la-nya jadi memang nafi li jins, ya kan? iya, Ustaz. La ma'buda illallah, ya. La ilaha illallah gitu ya. Beda ya. Dia kalau ini kan hanya la dalila gitu. Harusnya gitu. Illa kal ghadab. Itu nggak bisa sih. Memang dia i'rab mahali aja. I'rab mahali. Jadi tetap la dalilul ghadab ya Ustaz? Iya, karena dia mahali gitu. Iya. Dia Terima nanti kasih. saling berebut sebagai statusnya itu sebagai khobar Ya. anna dengan dalilur rahmah itu. Baik. Hunaka man yurid an yuhawil fi ta'biri syai'. Ada yang mau latihan untuk buat takbir misalnya usaha muslimah Saidah Persijah seperti apa gitu. Coba keluarga muslim yang bahagia itu Persi Jahratul Asriyah bagaimana nih? Urid an asma ya Jahratul Asriyah. Sami ini. Sami'tu ya Ustaz. Walakin ana lam asta'id. Lah. Jadi bebas aja kayak saya misalnya bikin nih ya. Saya nggak bikin menurut ini nih ya. Saya bikin bebas nih. Al-usra al-muslimah as-sa'idah ya. Misalnya saya bikin al-usra al-muslimah as-sa'idah hiyallati ta'tamidu fi hayatihi ala ta'alim dinil Islam. Ya. Fayabda'una ayyamahum bil qiyam atau bi sholatit tahajjudi ya fi muntasafil lail. Wa ba'da dzalika ya tanya yajtami'una fi qa'atin khassah lahum min ajli sima'il mau'izah min ra'isil usrah alladhi huwa al-ab. Nah, itu bikin kayak gitu aja. Jadi tiba-tiba cobalah bisa yakin. Ada talibah. Hadhihi ya talibah fi kulliyati dirasat Islamiyah. Bisa insyaallah Jahratul Asriyah. Oke, boleh izin keluar Ustaz Ma'an. Ibu Ma'an. Bisa. Gimana Zahra? Ustazah? Atau mau mengungkapkan hal lain juga nggak apa-apa. Atau manhajuki fil hayat bi'tibariki muslimah bagaimana? Bagaimana sih cara hidupmu sebagai seorang muslimah gitu. Ayo Jahra. Ustazah? La. Baik, nastami idzan ila Sayyidah Ummi Sa'adah. Jahra istaiddi. Ya, kayaknya Ibu Ummi Sa'adah udah siap nih atau Bu Nur Taqwa Amin. Ya, kayaknya Bu Nur Taqwa Amin udah siap ini. Ya. Iya, naam Ustaz. Boleh Bu Nur. Maudu'ati. Wah, Bu Nur Ya, Taqwa. naam Ustaz. Ya, tafadhali. Ya. Maudu'ati hayati al-yawmiyah al-islamiyah. Fi mumarisah hayati al-yawmiyah. Ta'amaluha bina'an ala ta'limat at-ta'lim al-islamiyah. Lianna irsyadat hayati hiya al-Qur'an wa sunnah an-nabawiyah. Kulla yawm uhawilu daiman an akuna shakhsan mufidan Allah al-akharin wa khasatan rafaki minal bashari wa hadza yatawafaqu ma'a haditsin nabawi sallallahu alaihi wasallam ala an-nahwu tali khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Likai akunu syakhsan mufidan yajibu an ata'allama wa a'tada an akuna syakhsan saburan wa
au daiman an uhassilu ala ni'matihi wa an tanala hayati barakatullah subhanahu wa ta'ala. Haza wa warada kalamullah fil Qur'ani wa huwa innallaha ma'as sabirin. Ila janibi zalika yujadu qawlu ma'thurun nafsuhu as-sabru yu'linu ala kulli amalin. Yu'inu. Hazihi fa'idatun an takuna syakhsan saburan. Masya Allah. Ila janibi zalik ana aidan a'tani bisihhati daiman hatta yakunu akli daiman bisihhatin jayyidah. Hunaka qaulun ma'thurun. Al-aqlu salamu fil jismi salam. Al-aqlus salim. Al-aqlu salim fil jismi salim. Ya, na'am. Fil Islam yatimmu ta'limul bashari aidan at-tafkiru daiman bisaklin jayyidin atau tafkiri bisaklin ijabiyin. Lizalika uhawilu daiman an akuna syakhsan ya'tadu ala tafkiri al-ijabi. Insyaallah. Fi jami'il awqat. Barakallah fi. Lakinnani aidan ukhassiru minal musnibi minaz zalimin. Thumma lizalika min hilalin at-ta'awudi ala misli hazihi al-mawaqifu was-sulukiyat wa bifadli minallahi subhanahu wa ta'ala satakunu arwahuna hadiyatan wasatusbihu azhanuna safiyatan wa baridatan fi mawajihati kulli hadasin mu'limun wa mumti'un biiznillah. Haza huwa jamalul Islam allazi yu'athiru fi hayati al-yawmiyah. Haza kullu shay'in fakat hunastas. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Fi muwajahati hadatsin mu'limin. Ya. Hadatsin mu'limin. Masya Allah ya Bu Nun Taqwa Amin ya. Syukran Masya Allah. Mumtazah. Nggak masalah gitu. Misalnya ada salah-salah nahunya gitu. Saya karena dalam panu takbir ini kita nggak terlalu menekankan ke situ. Yang penting ada keberanian dulu. Kayak misalnya kalau pakai kai, udah langsung aja likai akuna sahson saburan ya. Karena dia kan harus dipatahkan, tapi nggak masalah. Kalau misalnya harus baca itu juga, yang penting udah berani dulu gitu mentakbir. Nah, tafadhol an Sayyidah Ummi Sa'adah. Ujarib Ustaz. Baik, mawdu'ati laisa al-usra al-muslimah as-sa'ida walakin al-muslimah milenial. Ma makna milenial, Ustaz? Al-muslimah Milenial. fil usur al-alfiyah. Fil usur al-alfiyah. Kalau misalnya langsung bisa sih al-muslimah al-alfiyah gitu. Al-alfiyah. Muslimah di era 20, di abad 20. 21 Milenial kan Ustaz. abad 20. 21 Ustaz. Ya 21 ya. Milenial itu 91 ke atas gitu ya, 90-an kan ya. Enggak, setahu saya milenial itu 90-an. Kalau 2000 ke atas kan dia udah generasi X. Ya. Generasi X.
Iya benar. Terserah. Kalau saya nggak salah gitu istilah-istilah begitu. Jadi kalau misalnya milenial diterjemahkan dalam bahasa Arab itu mah al-muslima ya fil asar al-alfi. Ada di era milenial. Kalau misalnya muslimah milenialnya langsung aja berarti al-muslima al-alfi ya gitu. Tapi istilah itu agak gorib sebenarnya ya. Kita pakai sifat mausuf tapi emang dia agak gorib. Ya rasa nomina seperti itu. Lebih aman pakai itu aja. Al-muslimah fi al-asr al-alfi. Fadali. طيب المسلمة في العصر الألفي. المسلمة هي شخصية كريمة الذي يمنح الله على المؤمنة، ومن غير ذلك المرأة هي حربة التي تولد الشباب الذهبي، لأن المسلمة هي الأم والمدرسة الأولى لأولادها، لأن الولد الطبيعي يولد من الأم الذكية والكريمة، ولكن لا تسهل أن تكون مسلمة في العصر الألف الكريمة، لأن التحدي والمصيبة التي تواجه المسلمة أثقل بمرور الزمان. في العصر الألف كالآن تنبغي على المسلمة أن تكون ذكية في تنظيم الحياة لكي تسلم في الدنيا والآخرة، ومن غير ذلك تنبغي على المسلمة أن تملك العلوم الكثيرة والقوية لكي تسلم من أمر شاذ من شريعة الإسلام. إذن وأنا كالمسلمة ينبغي علي إذا أريد أن أعمل شيئا فأنظر أولا هل هذا حسنة أو سيئة. ثانيا ينبغي علي أن أحافظ الأدب والأخلاق الكريمة. ثالثا ينبغي علي أن أجتهد في العبادة. ورابعا ينبغي علي أن أعمل أوامر الله وأبعد نواهي الله. Syukran ya. Wa abta'id. Wa abta'id min awamirillah gitu ya. Wa abta'id. Naam. Min nawahillah bukan awamir. Wa abta'id min nawahillah. Atau mimma nahahullah gitu ya. Atau min awamirillah masa menjauh dari perintah Allah lagi. Min nawahi. Bu Romla mau coba? Belum bisa Ustadz saya. Oke, nggak masalah, dengar dulu ya. Ya, Jahratul Asriya turidina an tujarribi. Insyaallah Ustaz. Nah, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usra al-muslimah as-sa'idah. Al-usra al-muslimah as-sa'idah هي التي تعتمد على القرآن والسنة. لماذا؟ لأن القرآن والسنة يكون دستورا للمسلمين. ثم بالنسبة للأب هناك بالنسبة للأب خير، يعني هناك العدل بين الأولاد وكذلك بين الزوجة، يعني بمعنى يعطي الرحمة، ليس هناك فرق لأبناء الآخر. بالنسبة للأم يعني الأم تعطي الاهتمام كبيرا لأبنائها، يعني متساويان وليس هناك فرق لكي ليس هناك المرتب بين الآخرين. ثم الأسرة المسلمة السعيدة الذين يستطيعون أن يعملوا الصالحة، ليس هناك يعمل العبادة بنفسه. ثم الأسرة المسلمة السعيدة أيضا الذي ليس بالاهتمام بنفسه الأسرة، ولابد أيضا يعطي الاهتمام أي السعادة إلى جاره. هذا بالنسبة للأسرة المسلمة السعيدة. إذا لابد علينا أن نعمل صالحا ليس بأسرتنا فقط ولكن أيضا بأسرة الآخر يا أستاذ. طيب شكرا يا جهرة الأسرية. طيب في الحقيقة يعني كلكم يعني إن تدربتم جيدا يعني
tastati'una an taqumu bi ta'bir. Jadi sebenarnya kalau mencoba itu pasti akan bisa ya, membuat takbir pelan-pelan begitu, nggak masalah gitu. Lakin lau aktsartum lastafattum katsiran. Tapi kalau diperbanyak latihannya, pasti teman-teman akan lebih mendapatkan faidah gitu. Yang banyak itu ketika membuat takbir itu sendiri. Hatta masalan antum turiduna an naqul an tatawassalu ma'a asatidz al-Arab masalan atau ustadzat, yani taqdiruna ala ibda, yani naqul ibda at-ta'bir as-salim al-mafhum. Teman-teman pasti bisa itu menciptakan takbir yang bagus, yang bisa dipahami gitu oleh orang Arab itu sendiri. Ya, oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini aja ya. Untuk pertemuan selanjutnya tolong jangan terlambat gitu. Biar praktiknya lebih banyak ya. Nggak apa-apa kalau mungkin sekarang belum sempat. Kan minggu ya, besok minggu insya Allah. Nah kalau jumlah pesertanya lebih banyak itu lebih enak sebenarnya gitu ya. Nah, nanti biasalah di awal itu kita pakai kitab Al-Arabiyah Baina Yadik untuk yang dasar ya. Nanti untuk selanjutnya kita belajar panut takbir itu. Nah untuk takbir selanjutnya ya, itu kita akan pakai tema yang menurut teman-teman ringan saja. Coba yang ringan, misalnya ngomongin apa? Yang ringan, yang teman-teman tuh enak aja gitu. Ngomong hal tersebut gitu, atau buat takbir tentang hal tersebut. Kalau kayak kemarin kan saya arahkan itu emang agak berat ya, kayak misalnya manhajuna fil hayat bi'tibarina muslimin itu agak berat gitu. Nah sekarang coba yang agak ringan, semuanya bisa bikin gitu. Coba Bu Romlah yang agak ringan mau bikin takbir tentang apa kira-kira? Ya, ayo, ada yang bisa ngasih masukan tidak? Atau nanti kalau saya arahkan lagi takutnya agak berat gitu. Kalau enggak gini deh ya, Asyaha aja ya. Tahu Asyaha kan? Asyaha, rekreasi gitu. Ya. Nah, tentang rekreasi, misalnya rekreasi yang saya sukai itu apa gitu, pergi kemana, saya lebih milih pantai apa gitu, kenapa alasannya gitu ya. Itu aja ya, tentang Asyaha aja ya. Ya takbirnya gitu. Silakan dibuat ya, dicoba gitu. Dan saya terima kasih nih untuk yang menyempatkan hadir ya, meskipun mungkin berpacu juga dengan aktivitasnya, dengan waktu aktivitas yang lain ya. Mudah-mudahan di hari Minggu nanti atau di hari Sabtu nanti ya kita lihat. Kalau jadwalnya hari Minggu ya. Mudah-mudahan hari Minggu bisa hadir semua tepat waktu dan lumayan banyak yang hadir biar lebih bermanfaat lagi seperti itu ya. Waktunya selalu sore hari ya Ustadz? Iya, saya belum bisa ngajar malam. Oh iya, maksudnya malam juga itu ada Ustadz Yunal Isra sih. Iya, oh gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau pas waktu-waktu libur ya. Iya. Ini kebetulan hari libur ini. Kalau nggak libur, waduh, repot juga kalau sore-sore. Iya benar. Saya baru ikut sih Ustadz. Mohon maaf nih, jadi masih belum nyambung. Nggak apa-apa, Bu Romlah ya. Iya Ustadz, terima kasih. Pelan-pelan. Oke, naktafi bihadza, nashkurukum ala husni ihtimamikum wa mutaba'atikum. Nuwasil insyaallah fil liqa al-ati ya. Nahtimu bil hamdalah. Alhamdulillah. Syukran ya Ustadz. Syukran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.